Bilangan pasal 20 ayat kedua sampai 13. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengguruni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?" Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati. Baik, hari ini kita belajar lebih dalam lagi. Setelah kemarin kita belajar bagaimana Musa memiliki karakter justifikasi yang membuat Musa mendapatkan atau memperlakukan dirinya melakukan kesalahan untuk perintah Tuhan. Bangsa Israel yang salah, yang komplain, Musa sudah melangkah dengan benar menghadap Tuhan. Tapi oleh karena emosinya, karena Musa belum sampai titik pengampunan seperti yang dikehendaki Allah sebagai pemimpin Israel saat itu, akhirnya Musa mengeluarkan statement kata-kata orang-orang durhaka dan memukul 2 kali batu dengan tongkat, padahal disuruh bicara sama Tuhan. Di mana pada awalnya Allah mengizinkan masalah mendatangi Musa, mendatangi kita. Berkumpulnya masalah, bertumpuk masalah. Sehingga Tuhan mengungkapkan karakter Musa yang suka berbantah dengan Tuhan. Mengungkapkan karakter kita yang selama ini belum dikoreksi. Termasuk yang namanya orang-orang senior, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang sudah berhasil, sudah hebat, sudah di top, bottom, dan sebagainya. Tidak ada yang kebal daripada dosa, tidak ada yang kebal daripada koreksi. Siapapun selama manusia hidup di bumi, itu koreksi akan Tuhan datangkan. Tapi bagaimana kita menerima koreksi? Untuk memperlakukan koreksi, di mana koreksi dibawa oleh seseorang, kita memandang hina, menolaknya. Seperti Raja Ahab menolak Elia, atau seperti Daud menerima Nabi Nathan. Itu berdampak sangat besar. Ahab mati dalam dosa. Ahab mendapat penghukuman Allah. Daud mati dalam kemuliaan Allah. Dalam kekayaan dan kemegahan. Walaupun Daud juga dihukum seperti Raja Ahab. Menjadi tetap mencintai dan dicintai Allah. Atau kita menolak penetapan koreksi Allah. Karena Ahab berbicara, tidak ada yang baik daripada orang itu bernubuat untuk aku. Bagaimana respon kita untuk koreksi? Itu sangat penting. Respon Musa
terhadap koreksi. Ketika Tuhan datangkan, izinkan bangsa Israel berkumpul, komplain. Lalu Musa menghadap Tuhan. Bangsa Israel menanyakan, mengapa? Kan lebih baik kami mati saat itu di hadapan Tuhan. Musa jengkel, tidak menguasai kejengkelannya, sehingga memandang rendah orang Israel. Akhirnya ketika Musa memandang rendah, dianggap menjustifikasi, Musa terbawa emosinya sampai memukul batu dan dianggap salah sama Tuhan. Tidak percaya, tidak menghormati, 40 tahun melayani Tuhan, setia membela bangsa Israel, meninggalkan keluarga dan sebagainya. Sebagai seorang pangeran Mesir hidup di padang gurun, rela menderita, tidak bisa menggantikan ketaatan kepada Tuhan. Pemberian apapun kita kepada Tuhan tidak bisa menggantikan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Saudara harus garis bawahi ini. Sehingga kita belajar bagaimana karakter demi karakter Musa yang Tuhan ungkapkan, singkapkan dalam kisah ini. Baik, kita memasuki ayat selanjutnya saudaraku. Bagaimana perkataan bangsa Israel menusuk. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Musa ditusuk. Banyak orang yang tidak puas kepada Tuhan menjadikan manusia pemimpin rohani, rekan pelayanan, teman-teman rohani, saudara-saudara rohani, sasaran ketidaksenangannya terhadap Tuhan. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum tidak ada. Padahal awalnya ketika menyeberang laut Teberau, mereka bersorak-sorai melihat kemuliaan Tuhan membelah laut itu. Tapi hari ini mereka menyalahkan Musa. Orang yang sama yang mengangkat tongkatnya, air laut terbelah. Bagaimana mereka berkali-kali tidak membunuh Musa. Termasuk dalam kasus 12 pengintai. Ketika menghadapi karakter yang salah, respon kita bisa mengakibatkan kita terseret jadi salah. Yang di episode yang lalu karena kita tidak mengampuni. Yang di hari ini kita belajar bagaimana orang-orang itu menusuk kita, menyatakan kamu salah, kamu salah, kamu salah. Bagaimana orang-orang tidak memperhitungkan apa yang kita buat dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka tidak memperhitungkan apa yang Allah buat dalam kehidupan mereka. Termasuk apa yang kita buat dalam pelayanan untuk melayani setiap orang. Mereka tidak mau lihat hal yang baik. Kebaikan sedemikian lama hancur oleh karena satu perkara. Kasih yang demikian dalam demikian lama hancur oleh karena satu perkara. Berubah jadi kebencian. Mereka menusuk Musa. Berapa banyak dari kita yang ditusuk oleh masalah. Di mana Tuhan izinkan. Untuk Tuhan menyatakan respon kita itu bisa salah. Tuhan mengajar kita dari kisah Musa. Akhirnya Musa tidak mendapatkan tanah perjanjian. Orang Israel protes kepada Tuhan. Tapi menjadikan Musa sasaran mereka. Sehingga sebetulnya perkara itu bukan perkara saya, Pak. Perkara itu bukan perkara kami, tapi kenapa kami yang disalahkan. Padahal awalnya mereka itu berbahagia ikut pelayanan ini. Mereka itu berbahagia ikut pekerjaan ini. Mereka itu berbahagia ketika menikah dengan kami. Dan sebagainya. Ketika masalah datang, mereka mengerumuni kita. Ketika ada satu perkara, masalah itu datang mengerumuni kita. Respon kita. Episode yang lalu kita sampai titik di mana terjadi justifikasi. Dan Tuhan tidak mau. Bagaimana Tuhan mengungkapkan karakter saudaraku. Sangat penting kita belajar Alkitab untuk Roh Kudus ungkapkan salah satunya itu karakter. Karakter tokoh-tokoh Alkitab. Karakter dari setiap keadaan termasuk karakter ilahi dari Tuhan kita. Di mana hati nurani kita
itu akan mengungkapkan banyak perkara. Musa dalam kisah ini terungkap berapa banyak kesalahan yang dia buat. Kalau kita pandang sepintas, baca sepintas, kelihatannya itu biasa saja. Oh, Musa salah. Tapi di dalamnya banyak pesan Tuhan, banyak kata-kata mutiara Tuhan untuk kita boleh belajar. Termasuk senioritas, termasuk orang-orang yang selalu berhasil, termasuk orang yang paling berhasil. Siapapun kita tidak bisa lepas dari koreksi Allah. Sehingga kita harus meresponi hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Ini penting. Seperti Daud menerima koreksi dari Nathan. Nathan orang yang tidak diketahui dari mana. Mungkin seorang petani, mungkin seorang pengemis, mungkin seseorang yang tidak pernah tertulis di Alkitab. Daud sudah menjadi raja yang besar. Duduk di tengah-tengah tahtanya, di tengah panglima perang dia, mungkin menteri-menteri dan kabinet dia. Masuklah satu orang menghadap dia. Di mana dia izinkan untuk menghadap raja. Dan dia quote and quote dipermalukan di hadapan setiap orang yang hadir di aula kerajaan kebesaran Daud. Di tengah tahta Daud duduk di sana. Sehingga ketika Allah berkata kepada Daud, dari mana kamu aku ambil? Begitu jahat perbuatanmu terhadap Uria. Dan yang dipakai Nathan yang tidak berarti. Tidak punya nama terkenal seperti Nabi Samuel. Tapi respon Daud baik. Kerendahan hati Daud luar biasa. Menerima koreksi ketika di puncak-puncak kejayaan dia sebagai raja. Terselip kejahatan dia yang tidak ada orang yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Saudaraku, saya beritahu saudara. Setiap orang butuh pengungkapan kesalahan, dosa yang dia sendiri tidak menyadari ada di dalam hidup dia. Atau orang-orang sengaja menyelipkan, menyembunyikan perbuatan dia. Dianggap tidak ada orang yang tahu. Ingat, Allah Maha Tahu. Mata Allah menjelajah seluruh isi bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada dia, untuk melimpahkan kekuatan dia. Garis bawahi, mata Allah menjelajah seluruh isi bumi. Kita, anak-anak Tuhan, ada di dalam pandangan-pandangan Tuhan. Ada di telapak tangan Tuhan. Ada di tembok-tembok pandangan Tuhan. Mata Allah tidak pernah menyingkir dari kehidupan kita. Sehingga apapun yang kamu sembunyikan, yang mata manusia tidak bisa lihat, termasuk isi hatimu, Allah Maha Tahu. Dia lihat. Yang menyelamatkan kita, satu, kerendahan hati menerima koreksi. Hari ini kita belajar dari Daud. Kita belajar dari Musa bagaimana Allah singkapkan akhirnya orang yang salah menjadikan Musa salah. Tetapi di akhirnya Musa menerima keputusan Tuhan kalau dia disalahkan dan dia dianggap tidak percaya, dianggap tidak menghormati, lalu dia tidak menerima privilege Allah yang lain yaitu tanah perjanjian. Musa dibawa naik ke atas gunung Nebo, diperlihatkan dari ujung ke ujung tanah perjanjian yang luar biasa. Setelah itu Musa dipanggil pulang. Anak-anak Musa tidak ada satupun yang turun karakter pelayanan Musa sebagai pemimpin besar. Musa pun menerima. Itulah kerendahan hati saudaraku. Amin saudaraku. Ketika masalah mendatangi kita, kita dinyatakan salah atau tidak, kita melakukan yang salah atau tidak, tapi kerendahan hati kita untuk menerima masalah dan menerima disalahkan oleh karena masalah itu. Itulah buah-buah Roh Kudus yang menyatakan bahwa kita sudah bertumbuh di dalam kebenaran. Kita punya buah roh, kerendahan hati, menerima saya yang salah. Menerima kesalahan itu, salah ada di saya. Sehingga menerima seluruh keputusan Tuhan dalam hidup kita. Sampai selama-lamanya. Sampai dibawa pulang seperti Musa.
Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.